Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah emosional anak. Berikut akan saya tampilkan mind mapping yang telah saya buat di Microsoft Word. Terima kasih. Nah, di sini telah saya sediakan mind mapping yang telah saya buat sendiri melalui Microsoft Word. Nah, ini ada pengertian, faktor penyebab, karakteristik, serta peran orang tua, guru maupun teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dahulu. Masalah emosional anak yaitu masalah yang dihadapi seorang anak yang melibatkan emosi atau perasaan anak. Misalkan saat anak mendapat ejekan, maka biasanya itu akan menimbulkan masalah pada perasaan anak gitu. Nah, apa sih yang menjadi faktor penyebab? Faktor penyebab itu yang pertama adalah kondisi atau keadaan fisik anak. Misalkan anak mengalami gangguan penglihatan seperti minus. Nah, itu biasanya nanti akan mengalami masalah emosional sendiri. Terus misalkan ketika anak mengalami masalah verbal, misalkan dia gagap, nah itu nanti kan akan menimbulkan suatu masalah emosional sendiri pada diri anak. Mengapa aku seperti ini, mengapa aku berbeda, biasanya seperti itu. Lalu ada faktor keluarga. Nah, misalkan keluarga ini kurang dalam memberikan rasa aman kepada anak, atau misalkan kurang dalam memberikan suatu kasih sayang kepada anak gitu. Atau misalkan kedua orang tuanya itu adalah orang karir gitu, setiap pagi berangkat pulangnya malam. Nah, itu biasanya karena keluarga sendiri merupakan tempat anak untuk berkeluh kesah biasanya. Saat mereka penat dan mereka penat di sekolah, biasanya curhatnya ke orang tua, bu aku begini tadi, bu aku begitu. Nah gitu, ketika itu semua tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah emosional pada diri anak. Lanjut, yang ketiga ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga berperan. Karena apa? Karena memang anak berkembang itu pada fase kebanyakan itu di sekolah. Nah, ini juga perlu peran dari guru gitu. Terus lanjut, faktor penyebab ada lingkungan masyarakat. Misalkan anak kan itu masih pada fase belajar meniru, misalkan meniru hal yang negatif. Nah, itu bisa mempengaruhi masalah emosional anak. Lanjut, yang ketiga itu ada karakteristik. Yang karakteristik pertama itu anak mengalami gangguan belajar karena keadaan psikologisnya, karena misalkan di sekolah dia dibully. Nah, itu nanti mereka akan mengalami masalah emosional, dan nanti akan berdampak pada belajar mereka, proses pembelajaran mereka tidak fokus dan lain sebagainya. Yang kedua, menghindari dari lingkungan sosial, misalkan individual dan suka menyendiri. Nah, karena anak tidak merasa bahwa mereka diterima di lingkungan masyarakat itu, maka mereka menghindar atau menyendiri, misalkan bermain sendiri dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga, perasaan yang berubah-ubah atau tidak jelas tanpa sebab, misalkan sering tiba-tiba marah, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba gembira sendiri. Nah, itu juga bisa. Lanjut, yang keempat itu moodnya mudah terganggu atau distraksi. Nah, ini biasanya anak kan ada anak yang baperan. Nah, itu biasanya mereka apa-apa dimasukkan ke dalam hati, sehingga mereka akan mengalami masalah emosional ketika hal itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, lanjut, yang terakhir adalah sering mengalami tekanan pribadi yang mengakibatkan anak murung. Nah, ini karena dia tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, karena misalkan keluarganya bermasalah. Nah, itu maka mereka akan mengalami tekanan pribadi sendiri. Dalam diri anak akan muncul
muncul suatu konflik emosional, konflik, ada masalah dalam diri mereka. Itu. Nah, apa sih peran orang tua? Yaitu satu, menjalin komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini misalkan selalu berkomunikasi ketika anak terlihat murung pas pulang sekolah, itu ditanya kenapa kamu tadi sekolahnya gimana dan lain sebagainya. Terus tadi gimana pas sekolah, ada apa aja, PR-nya apa, dan itu juga bisa. Terus yang kedua itu melakukan evaluasi situasi dan lingkungan anak. Nah, misalkan ketika ada hal yang tidak beres dengan anak, orang tua bisa menanyakan sebenarnya ada apa. Kalau anak tidak mau jujur, langsung tanya kepada guru, Bu guru ini kenapa tadi di sekolah ada apa gitu. Itu merupakan bentuk evaluasi. Lanjut, yang ketiga yaitu mencari cara untuk mendukung anak dalam masa-masa sulitnya. Misalkan anak curhat terkait nilai, mereka rasa karena nilainya jelek. Nah, itu sebaiknya orang tua mendukung mereka, bukan langsung menjatuhkan, oh kamu tidak pernah belajar dan lain sebagainya. Mendukung, kamu masalahnya apa, terus digiring, dibantu, didampingi gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah memberikan rasa aman dan kasih sayang. Nah, ini agar si anak tidak mencari kasih sayang di luar keluarganya, karena merasa bahwa aku tidak ada yang menyayangi, maka mereka akan mencari kasih sayang di luar keluarganya gitu. Karena masalah emosional anak itu cenderung lebih besar atau lebih bisa ditangani itu terhadap orang tua, karena mereka yang lebih intens dan lebih dekat dengan anak dari mulai masa perkembangan saat ia balita sampai masa dewasanya nanti. Terus apa sih yang dilakukan oleh guru? Nah, itu bisa dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman. Nah, itu kan nanti kelas yang nyaman itu akan meminimalisir adanya konflik antar teman. Nah, itu bisa. Terus nanti pembelajarannya juga lebih intensif gitu. Nah, yang kedua itu memberikan reward kepada anak berprestasi. Misalkan memberikan tepuk tangan kepada anak yang berani maju dan memberikan selamat. Itu merupakan bentuk pemberian reward karena mereka sudah berani berusaha, dan itu merupakan cara menanggulangi agar tidak terjadi masalah emosional pada anak. Misalkan anak merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu melakukan pendekatan intens terhadap anak dan yang mengalami masalah gitu. Lanjut, yang terakhir itu peran teman. Nah, ini peran teman juga sangat mempengaruhi dalam penanganan masalah emosional anak. Yang pertama itu dapat menjadi tempat keluh kesahnya. Misalkan teman yang butuh teman curhat, itu mereka siap sedia. Terus memberikan semangat dan dukungan. Misalkan ada teman yang dibully, nah mereka dapat memberikan semangat kepada dia agar mereka tidak merasa seperti itu. Dan yang terakhir memberikan solusi dan mendampingi mereka. Nah, ketika teman diberikan ketika mereka curhat, maka teman yang baik itu memberikan solusi kepada mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi guru, orang tua maupun bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.